Ustaz Abdul Samad tuh kalau dia datang ke Tungkal yang datang bukan main. Pengajian kita gin tutup. Kemarin di Teluk Nilau Ustaz Samad datang. Yasinan gue gin parai. Ada ingat belum gue padahnya saking bercepat-cepatnya pergian ke Teluk Nilau tuh. Aku mah kan datang. Mana aja aku Yasinan nih dedean orangnya. Aku telepon, soalnya ketok nih lawan. Mau saat dia minta maaf, kada ingat bepada bepalanya jauh ini. Ada apa? Itu memang sudah Allah pilih. Ustaz Abdul Samad tuh banyak penggemarnya. Ada Bapak, jangan dengki kita. Malah beruntung kita ada orang yang berdakwah yang sekali ceramah memberi manfaat puluhan ribu orang. Walau kada diundang datangan. Bersyukur kita ada umat Islam nang pengajiannya menggeludak begitu. Kita di sini masih kurang lagi. Kalau di Banjar, saya di Kaluah lewat Handak ke Negara, ada situ Maulid Akbar namanya. Yang hadir katanya kada kurang 60.000. Kita sini mana ada orang Maulid 60.000 hadir. Siapapun ceramahnya. Haulan gede yang ceramah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakit Berabai. Kami lewat jam 4 subuh karena ada telepon dari negara. Saya dari Moratewe, Kabupaten Moratewe, Kalimantan Tengah. Jadi disuruh habis ceramah malam langsung berangkat. Karena kalau habis salat subuh berangkat jalan tutup, terpaksa dialihkan jauh gina. Jadi kami bancap lewat di tempat acara tuh jam 4 subuh. Kami belum sampai ke tempat. Di mana-mana masjid jam 3 subuh tuh banyak dah. Relawan yang menjaga keamanan. Itu relawannya aja 1.500 lebih. Jadi relawan itu aja masuk ke masjid penuh dah. Relawannya 1.500. Di keluar tuh sekitar itu semua rumah menyiapkan makanan. Di halaman rumah makanan ada. Saya singgah situ 4-9 subuh. Itu baskom makanan dalam tuh. Kena keluarkan semuanya. 10 kilo jalan dipakai. Bagi orang berdudukan. Bukan main. Jadi saya tanya persiapannya untuk 100.000. Tapi yang datang kada kurang 60.000. Bersyukur kita ada ulama yang sanggup mengumpulkan orang sebanyak itu. Nah, kita di sini di Sumatera, nah Ustaz Abdul Samad itu kalau hadir, Sayyidin itu apabila aja ceramah banyak yang datang. Ustaz Samad tuh kayaknya ada jadwal jam 2 subuh gin penuh masjid. Monaco pengajian jam 2 subuh siapa yang datangan? Awam yang datang. Namunnya pengajian asal banyak orangnya, hati-hati kalau kau kuntilanak lagi pengajian hilangan orangnya. Awak maka bihimat makan mie sekalinya cacing berit. Di mana tuh? Di film Antv. Ada film hantu-hantu tuh. Aduh, baik. Ya, nampak banget waktu dibualinya, tapi K7 aja nonton juga. Qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. May yutiqu hazihil khisala wa man yanju minha. Qala ya Mu'az innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Qala Khalid bin Ma'dan
Fama ra'aitu ahadan aksara tilawati lil Qur'anil azim min mu'azi bihadzal hadis al azim. Artinya, berkata aku, demi bapakku dan ibuku, engkau ya Rasulullah, demi bapakku dan ibuku, ya Rasulullah, siapa yang mampu, yang kuasa akan segala perkara-perkara ini? Siapa yang mampu dapat melewati, membawa amal malaikat sampai ke hadapan Allah, dan siapa yang lepas daripadanya? Maka sabdanya Nabi, hai Mu'az, bahwasanya mudah ia atas seseorang yang dimudahkan akan dia oleh Allah Azza wa Jalla atasnya. Kata Nabi, mudah saja kalau Allah hendak memudahkan atasnya. Maka sabdanya Nabi, Khalid bin Ma'dan itu, maka tiada aku lihat, maka katanya, berkata maksudnya, qala Khalid, di sini sabda, salah nulis. Maka berkata oleh sahabat Khalid bin Ma'dan, maka tidak ada aku melihat akan seseorang yang lebih banyak membaca Al-Quran yang azim daripada sahabat Mu'az, karena ia mendengar hadis ini. Setelah mendengar hadis ini, sahabat Mu'az paling banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, karena orang yang banyak membaca ayat Al-Quran itu lembut hatinya. Maka rata-rata orang hebat itu senantiasa mengkhatamkan Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i 60 kali khatam di bulan Ramadan. Katanya Abah Guru Sekumpul begitu juga. Wajarlah makamnya dikunjungi orang habis-habisan. Sinar Al-Quran ada di situ. Kalau Imam Ali Al-Mursifi bukan sebulan, tapi setiap malam 60 kali khatam. Kalau Imam Syafi'i 30 hari 30 malam 60. Kalau sahabat Utsman setiap dapat 2 rakaat sembahyang sunat malam khatam Al-Quran. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal setiap malam khatam Al-Quran di dalam sembahyang sunat. Orang kalau hatinya disiram dengan Al-Quran lembut, dia kalau hati itu lembut ibarat tanah. Kalau tanah itu lembut, subur, ditanam apa aja hidup. Tajak tebu hidup, tanam tomat hidup, tanam tarung hidup, tanam timun hidup, nang apa aja. Kalau hatinya lunak, hatinya selalu hidup, apa aja kebaikan hidup, itu tanda orang hati lunak.
Tapi kalau hatinya keras, ibarat tanah, kalau karas tanah tuh tandus, ditanam nang apa aja, kada mau subur hidupnya. Walaupun hidup kurus, kulir hidupnya. Orang kalau hatinya kada hidup, kada lembut, nang apa aja kebaikan tuh malas, hidupnya malas. Tapi kalau tanah subur, lakas hidupnya, lamak pulang. Orang nanam sawit tuh, di tanah gambut 3 tahun berbuah, nanam di tanah pasir 10 tahun gede berbuah, ujungnya mati ya lagi. Kenapa? Tanahnya keras. Tapi kalau lembut, nang apa aja hidup ditanam. Para aulia itu hatinya lembut karena senantiasa membaca Al-Quran. Sahabat Mu'az setelah mendengar hadis yang kemarin paling banyak membaca Al-Quranul Karim, kata Imam Khalid bin Walid. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fata'ammal ayyuhar waribu fil ilmi hazihil khisal wa'lam anna a'zamal asbab fi rusukhi hazihil khaba'is fil qalbi talabul ilmi li ajlil mubahat wal munaqashah fal ami bima'zilin an kasri hazihil khisal wal mutafaqahu mustahdifun laha wa huwa mu'arradun lil halaki bisababiha fanzur ayya umurika ahamma anta ta'allama kaifiyatal hazari min hadhil muhlikati wa tastaghila bi islahi qalbika wa imarati akhiratika amil ahamu antahuda ma'al khaidin fatatluba minal ilmi ma huwa sababu ziyadatil kibri wariya wal hasad wal ujbi hatta tahlika ma'al haliki. Artinya, ujar Imam Al-Ghazali, maka pikirkan dan bicarakan pikirkan dan bicarakan olehmu hai orang yang gemar pada menuntut ilmu bagi segala perkara ini, yakni segala sifat yang dicela. Dan ketahui olehmu bahwa yang sebesar-besar sebab yang membawa kepada tiap-tiap segala sifat yang kejahatan ini di dalam hati itu yaitu orang yang menuntut ilmu karena bermegah-megahan dan karena munakasyah, yakni karena hendak mencela akan perkataan orang. Begitu berilmu ini hendak mencela terus akan perkataan orang lain, suka, kalau bahasa kita di sini bahasa Banjar di sini, suka mahahapak orang karena ia berilmu bang. Jadi tujuannya
supaya enak mencela orang. Kenapa? Karenanya berilmu, jadinya punya dalil, jadi hendak merendahkan orang, dan karena hendak berbantah-bantah dengan orang, yaitu orang yang awam, yakni orang yang tiada menuntut ilmu. Maka orang yang awam, yakni orang yang tiada menuntut ilmu, karena yang demikian itu jauh daripada kebanyakan perkara sifat yang kecelaan ini. Orang kalau kada menuntut ilmu sama sekali, sifat di hati nang ini bisa jauh dia. Merasa ria kada bisa ya Pak. Sombong dengan amal, sombong akan setiap malam kada tahajud. Nah, kalau yang ini tadi menuntut ilmu untuk bermegah-megahan, untuk mencela perkataan orang, supaya kalau berbentak berdebat kita yang menang. Tujuannya itu, ya. Dan orang yang baru menuntut ilmu fikih itu, yaitu diluntarkan akan dia bagi segala sifat yang kecelaan ini, yakni orang yang baru menuntut ilmu fikih itu kebanyakan ia bersifat dengan kecelaan yang tersebut di dalam bab yang keempat ini. Kalau kita mulai pintar masalah fikih, itu mulai itu suka membantah, ya, dan yaitulah mendatangkan bagi binasa dengan sebab segala sifat ini. Maka pandang olehmu apa yang terlebih baik yang engkau cita-citakan segala perbuatanmu, bahwa engkau menuntut kaifiat memeliharakan daripada yang membinasakan ini, dan bimbang engkau dengan membaikkan akan hatimu dan membaikkan akan akhiratmu, atau yang terlebih baik engkau cita-cita bahwa engkau masuk serta orang yang masuk di dalam membinasakan akan mereka itu, dan engkau tuntut daripada ilmu, yaitu sebab bagi menambah akan kibir, dipelihara. Jangan sampai termasuk makin berilmu makin merasa hebat. Padi itu makin beisi makin nunduknya. Padi itu kenapa cagat? Karena belum beisi. Begitu padi itu beisi, lentor dia. Begitu penuh isinya, nunduk. Condong. Dada padi beisi itu cagat dada. Berarti kalau cagat belum beisi lah kita. Nah, jadi kita ini makin beisi makin hilang sifat sombong. Jangan sampai makin beisi makin sombong. Dan jangan sampai menambah sifat ria. Ria itu pamer dengan amalnya. Makanya kalau kita ini merasa ria, ya, pandang orang lebih lagi dari kita amalnya, apa yang kita pamerkan. Dan hasad, jangan kita bertambah hasad dalam menuntut ilmu. Tidak boleh hasad, nanti berkah hilang.
Orang kalau sudah dapat berkah ilmu nyaman, maka berkah itu yang dicari sangat. Maka kita jangan putus mengharap berkah, tapi kalau ada sifat hasad berkah pada mau datang di dalam menuntut ilmu. Orang nih banyak pengajiannya, kita kan usaha hasad, itu memang bagiannya dah. Men kita yang misi sedikitannya, tapi kalau inya banyak kata bapak Ustaz Abdul Samad tuh, kalau dia datang ke Tungkal yang datang bukan main. Pengajian kita gin tutup. Kemarin di Teluk Nilau Ustaz Samad datang, yasinan gue gin parai. Ada ingat belum gue padahnya, saking bercepat-cepatnya bagian ke Teluk Nilau tuh. Aku mah kan datang, mana aja aku yasinan nih dedean orangnya. Aku telepon, soalnya ketok nih lawan, mau saat dia minta maaf, kada ingat bepada bepalanya jauh ini. Ada bapak, itu memang sudah Allah pilih. Ustaz Abdul Samad tuh banyak penggemarnya. Ada bapak, jangan dengki kita, malah beruntung kita ada orang yang berdakwah yang sekali ceramah memberi manfaat puluhan ribu orang. Walau kada diundang datangan, bersyukur kita ada umat Islam nang pengajiannya menggeludak begitu. Kita di sini masih kurang lagi. Kalau di Banjar, saya di Kaluah lewat Handak ke Negara, ada situ Maulid Akbar namanya. Yang hadir katanya kada kurang 60.000. Kita sini mana ada orang Maulid 60.000 hadir. Siapapun ceramahnya. Haulan gede yang ceramah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit Berabai. Kami lewat jam 4 subuh karena ada telepon dari negara. Saya dari Moratewe, Kabupaten Moratewe, Kalimantan Tengah. Jadi disuruh habis ceramah malam langsung berangkat, karena kalau habis salat subuh berangkat jalan tutup, terpaksa dialihkan jauh gina. Jadi kami bancap lewat di tempat acara tuh jam 4 subuh. Kami belum sampai ke tempat. Di mana-mana masjid jam 3 subuh tuh banyak dah. Relawan yang menjaga keamanan. Itu relawannya aja 1.500 lebih. Jadi relawan itu aja masuk ke masjid penuh dah. Relawannya 1.500. Di keluar itu sekitar itu semua rumah menyiapkan makanan. Di halaman rumah makanan ada. Saya singgah situ 4-9 subuh. Itu baskom makanan dalam tuh. Kena keluarkan semuanya. 10 kilo jalan dipakai. Bagi orang berdudukan, bukan main. Jadi saya tanya persiapannya untuk 100.000. Tapi yang datang kada kurang 60.000. Bersyukur kita ada ulama yang sanggup mengumpulkan orang sebanyak itu. Nah, kita di sini di Sumatera, nah Ustaz Abdul Samad itu kalau hadir, Sayyidin itu apabila aja ceramah banyak yang datang. Ustaz Samad tuh kayaknya ada jadwal jam 2 subuh gin penuh masjid. Mau aku pengajian jam 2 subuh, siapa yang datangan? Awam yang datang. Namunnya pengajian asal banyak orangnya, hati-hati kalau kau kuntilanak lagi pengajian hilangan orangnya. Awak maka bihimat makan mie sekalinya cacing berit. Di mana tuh? Di film Antv. Ada film hantu-hantu tuh. Aduh, ya, nampak banget waktu dibulinya, tapi K7 aja nonton juga. Kada boleh kita dengki. Lalu maha hapak kita, adalah katanya ingin tua ya, sampai jangan. Ya, jadi kita
kada ada hasad. Kita dengan anak kada hasad. Ada mau kita maha hapak anak. Kita guru dengan murid kada hasad. Kada mau orang maha hapak murid. Ada mau. Malah memberikan dukungan. Guru kepada murid selalu memberikan support namanya. Support tu lain sipot lain. Sipot umpan unjun. Support tu ya dukungan. Kalau salah, guru siap membetulkan. Nah, orang tua dengan anak selalu memberikan support yang terbaik. Kenapa? Karena orang tua tidak ada hasad dengan anak. Karena guru tidak ada hasad dengan murid. Kalau kita maha hapak ambet orang, dikhawatirkan nanti lama-lama tumbuh sifat hasad. Nah, ini nang berbahaya. Kemarin gagal di langit ketujuh lah, yang hasad nih. Dan ujub, jangan sampai ada sifat ujub di hati kita. Makanya bila kita melihat kebaikan kita, ancapi melihat kebaikan orang. Biar kita kada mengagumi kebaikan kita. Karena yang baik bukan kita aja, orang yang baik juga. Kita hebat membaca Al-Quran, setiap bulan khatam, pandang orang. Orang gini ada seminggu khatam, cuma kada berpadah benerai. Berarti kada ujub kita. Kita bangun malam, coba telepon kawan kita, bangun malam aja. Di mana? Di kursi ngopi. Ada apa-apa, sama aja. Yang penting kan hatinya, mungkin sambil berwirid bisa aja. Nah, jangan buruk sangka. Ada aja yang para aulia itu duduk di mana-mana kayak biasa, tapi orang hatinya hanya kepada Allah. Kita kada tahu hati orang. Maka kita jangan ujub dengan kebaikan yang kita lakukan. Karena orang masih banyak yang hebat dari kita. Kalau kibir ada, riya ada, hasad ada, ujub ada, hingga binasalah engkau serta orang yang binasa. Kalau nang empat ni kan dihilangi. Maka itu tuh inna ummahatil khataya salasun. Itu Nabi mengatakan, mengambil apa namanya dalam kitab Taurat, dalam kitab Nasibat ada tak? Sesungguhnya sumber kesalahan itu ada 3. Innallaha ta'ala, itu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran, kata Nabi. Nah, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran, inna ummahatil khataya salasun. Sesungguhnya sumber penyakit sehingga kita selalu tersalah ada 3. Pertama al-kibru, nah itu sombong tadi. Yang kedua wal hasad, karena ada dengki kawan orang. Yang ketiga apa? Wal hirsu, ay alat dunia, karena terlalu tamak dengan dunia. Ulun ada dikirimi dari Banjar gambar anak video mulai lahir dalam ayunan, beganal betingkaung, beganal berjalan, beganal bersangki TK, beganal bersipatu SD, beganal bersepeda tulak SMP, beganal berhunda SMA, beganal kuliah, beganal nikah, beganal beranak pulang, beganal bercucu, beganal beruban, beganal bungkuk, beganal di kursi roda, beganal berimpos tanganga mati. Apa yang kita sombongkan? Nah,
akhirnya mati. Jadi umur kada lawas. Ada soal 5 menit aku nonton habis. Berarti hidupnya sebenarnya kada lama, sebentar aja. Guru kami sering membacakan syair kematian tuh. Hidup nih bagaikan orang yang berjalan mengembara, kemudian singgah di warung menghilangkan lelah untuk makan minum. Tapi warung bukan tujuan. Tujuan kita anak ke Jawa umpama. Singgah di warung bukan tujuan. Tujuan kita ke Jawa. Makanya kada lama hidup di dunia ini katanya bagaikan orang singgah di warung. Ngopi, habis ngopi bayar. Boleh. Kecuali warung per satu. Kalau itu lawas sikit. Lawas duduk lawas. Kalau warung lain mana ada lawasnya. Kita ke Jambi singgah di warung. Lawas loh anak masuk juga. Tapi kalau per satu ini agak lain. Lawas duduknya. Ada orang datang, ada juga orang duduk. Makanya ada bapak numpang duduk. Kadang lawasnya. Artinya apa? Hidup ini kada lama. Bagaikan duduk di warung, kemudian kita pergi. Nah, kada lawas. Kenapa? Karena orang ada lagi yang nak masuk. Kita hidup di dunia ini kada lama. Karena ada anak hidup pulang. Namun kita ni lawas hidup sampai 200 umurnya. Rumah anak menggenai juga. Cucu muncul, buyut muncul. Nang Tuhan ini kan mati-mati aja belum. 200 tahun umur. Di mana orang bergena? Pun kita ni kada matian sampai 200 tahun. Cucu di mana berdiam? Makanya hidup kada lama. Ada yang bilang hidup kita ni bagaikan orang berdiam di Muhalawang. Orang berdiam di Muhalawang tu kada lama. Kalau lama berdiri Muhalawang kumpul kawan. Kenapa? Orang nak keluar juga. Maka tertanda seorang. Jadi kita hidup kada lama. Baru tadi ulun teteh mah hidup kayak ini rupanya. Dari bayi takujur berubah sampai beimpus tenganga kematian. Ada YouTube-nya. Menandakin ulun kirim. Asa ada aja nama WA-nya. Begitulah kehidupan. Setumatannya hidupnya setumatannya. Maka hidup yang sebentar inilah kita jangan sombong, jangan hasad, jangan mengejar dunia, melupakan akhirat. Kadang aneh kita nih mengejar harta benda, lagi berhimat bekerja, banting tulang, cucuran keringat, mengumpulkan duit sampai kada menjaga kesehatan lagi. Makan gin terlambat. Padahal aku jual nasi gemuk. Pepagian jual nasi gemuk, masih jual kelaparan. Kalau berjual wasi kelaparan wajar lah. Berjual nasi kelaparan juga. Sudah tuha datangan penyakit lambung, emah. Kenapa? Karena makan kada teratur. Maka duit yang tak kumpul, yang sudah dilikitakan ke amas, berobat ke sana ke sini, habis terjual, balik antol pulang, nol pulang. Nah, maka aneh kita mengejar dunia kada ingat kesehatan. Kita mencari kesehatan kada memikirkan dunia lagi. Bilang sama dokter, Pak, berapapun biayanya kami siapkan asal abah kami sembuh. Nah, ada mikirkan lagi. Operasi bayarnya 30 juta bayarnya. Sejam juga 30 juta melayang. Padahal ngumpulkan duit 30 juta tuh 3 tahun. Makan dalam bet terus. Aku rata-rata aku nih ada yang berwarung untuk kawanku. Jam sudahlah sarapan. Aku jam 8 makan sudah. Belum saat jam hadang orang tawai. Ini jangan salah nih. Orang kalau kita berjualan makan dulu. Marah orang antri madengi. Biarlah situ. Yang penting selamatkan parut dulu. Ini awak minum kada belum, makan kada, nah sibuk melayani orang. Akhirnya timbul penyakit mah. Nah, pada tuha habu ubat pulang. Itu penyakit yang berbahaya.
terlalu berambisi mengejar dunia sehingga tidak tersisa untuk beramal akhirat, bahkan kesehatan kada dijaga. Maka kita berusaha dalam menuntut ilmu, dalam beramal. Penyakit-penyakit hati ini mudah-mudahan dipelihara Allah. Kalau Allah hendak memelihara, nyaman hajatnya. Nah, kemudian dan lagi kata Imam Al-Ghazali, nah ulun banyak minta maaf, ini malam kada sembahyang di sini. Kemudian supir bulik, jadi nama ambil mobil. Kemudian mulai malam Jumat hadapan kita libur. Malam Jumat hadapan saya ke Bekasi nyambut anak yang nikah kemarin di Bekasi, Jakarta. Kena bulik malam Jumat berikutnya jadwal sudah di Banjarmasin. Selama jangan salah 30 hari tolak wan bulik 2 provinsi. Nah, insyaallah nanti pengajian kita sambung pada bulan Sya'ban minggu pertama insyaallah. Doakan kami dalam perjalanan, dalam menjalankan tugas, Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah jaga hati kami sehingga selamat berangkat berdakwah di sana. Ulun datang ke Banjarmasin bukan semata-mata berdakwah, tapi hendak mengambil barakah. Jadi saya ke sana bukan orang sana membutuhkan saya, tapi saya yang butuh barakah dari tuan-tuan guru. Karena kalau saya ke sana, tuan-tuan guru besar itu menghadang. Jadi saya dapat barakahnya, dapat pejabat tangan, dapat makan bersama. Nah, jadi saya ke sana lagi bulan Rajab ini dan bulan Maulid insyaallah. Nah, jadi doakan mudah-mudahan selamat bisa kembali lagi. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.